Luar biasa sekali penampilan mereka. Sekali lagi tepuk tangan dong. Iya. Dan selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Sekarang saya ingin menguji para panelis. Sementara adik-adik di sini dulu ya, sebentar ya. Sekarang saya mau tanya kepada para panelis yang hadir di sini. Kira-kira apakah Anda mengenal adik-adik yang cantik-cantik ini? Iya. Saya Pak Jarwo mana? Ini tadi harusnya di sini nih, Pak Jarwo. Ke belakang, paling ke belakang. Wo. Iya Pak. Oh Pak. Hah? Oh. Ngapain? Pak Jarwo kebiasaan. Pasti pipis lagi di situ kan? Nih. Saya mau tes Pak Jarwo. Saya malu Pak Leni Kenapa? melihat penampilan dari JKT. Energik mereka tuh. 48 itu Pak Leni. Kalau melihat mereka ini saya jadi 48 doang, emang kira bus? Jack pakai jekat. JKT48. Nah, itu kalau dong. JKT48. JKT48. Jarwo kuat, T-nya apa? Tua. Di antara mereka siapa yang Pak Jarwo kenal? Coba Pak Jarwo tahu nggak? Nabila. Karena Pak Jarwo itu harusnya bangga. Tadi tuh lagunya diperuntukkan untuk Pak Jarwo. Pak Jarwo adalah Emerald. Tadi lagunya itu ya? Lagunya apa tadi judulnya? Pak Reo ternyata bukan Pak Jarwo. Maaf Pak Jarwo. Saya salah dengar. Ini tapi ini temennya kok nggak ikut? Iya. Mana? Ini temennya maminya mereka. DBD 48. Hah? DBD. DBD Oh, 48. DBD. Maksudnya? Demam berdarah maksudnya? Iya, 48 hari. Oh, demam berdarah 48 hari. Opname namanya. Opname Tapi kalau saya itu. anggota itu Pak, pernah saya. Lu Pantesan pernah Buca. DBD? Pernah. Emang ada nyamuk mau ngejedot darahmu? Ih, mau kan saya manis. Bapak. Pak Jarwo dulu nebak mana Nabila? Tebak. Salah. Belum. Belum. Udah salah aja lah. Berani ya nebak depan aku? Nah. Berani. Maafkan aku sayang. Tebak, tebak. Karput sama karpet lagi ngobrol. Kamu nebak Nabila, aku pulang. Aduh Pak Leni, ini saya jadi dilema Pak Leni. Nah mana? Yang mana? Yang di tengah. Yang ini. Ya. Ini Melodi. Salah. Saya tahu Pak. Yang mana Nabila? Nih. Ya ini Nabila. Nabila itu namanya sebenarnya Nabira. Cuman karena dia nggak bisa ngomong R, jadi namanya siapa? Nabila gitu. Maaf saya nggak begitu hafal ya. Iya nggak apa-apa. Apalin dong, kan mau ujian. Belajar makanya. Kesemek. Nabila udah ketebak. Tapi anak saya Sini Pak dah. Denny Iya. ngefans berat sama Bohong, JKT48 Pak. ini. Betul. Apaan sih ke rumah bapak, anak bapaknya telah lagu Gambang Kromong? Sekarang saya mau tanya Calontong tahu nggak yang mana namanya yang orangnya selalu memakai tangan kiri? Kinal namanya. Tidak. Hah? Yang mana? Yang mana Kinal? Tanya siapa? Tanyamu. Kinal. Iya, Gampang. Kinal. Tolong Kinal angkat tangan. Lu gak boleh. Lu nebak. Yang namanya Jarwo coba keluar deh. Meng, ini dia. Bisa Adik-adik JKT48, silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini saya perkenalkan ya. Di antara mereka ini ada salah satunya personilnya memang dari Jepang. Ini dia. Orangnya, pokoknya kalau nonton film-film Korea, dia selalu sedih. Ini dia namanya. Haruka. Iya. Kobangwa. Bapak. Kobangwa. Asa meneseta. Ada meneseta. Pak. Tak. Bapak Tak ngomong apa? kira pala lu penjol. Ngomong bahasa Jepang dong Haruka. Nggak bisa. Ah, Pak. masa? Pak, nama saya kok nggak ada? Bukan, Meng. Kan kamu nggak usah pakai nama, Meng. Nggak Itu usah. dia, dari bangkunya. Kamu nggak usah pakai nama ini. Kang Reni. Ya. Makasih ya. Kenapa? Coba berdiri dong. Lihat namanya Kang. Aduh. Rona. Rona kurang L. Iya. L-nya
lu. Ya. Ronaldo dekat dengan ini. Ini. Rona kenapa nggak pakai L? Itu saya. Kelonggaran. Iya, dia kan M. Dia pakainya M. Ini saya akrab dengan mereka. Kalau saya Rona. memang wota Kang Denny. Hah? Naomi. Naomi Nasaha? Naomi Nasaha itu namanya. Namina, iya. Naomi ini adalah kapten. Ya, Kapten apa? kapten tim K3. Wey. Ya, generasi kedua lahir 4 Juni betul? Wota. Wah, hebat. Kalau ini Rona dipanggil juga Ayen lahirnya 19 Maret betul? Wota saya Iya. mah. Ini saya mau tanya dulu nih siapa yang mau jawab. Melody mana? Melody. Oh, Melody Iya. sini. Melody. Itu Hati-hati tadi Mel samping Pak Jarwo. bisa ini nggak cerita Paero adalah Emerald itu. Pareo adalah emerald. Paero. Pareo. Pak, Melody pas duduknya di situ. Kenapa? Itu sebelahnya suling oma. Pareo adalah Emerald Jadi itu. kain pantai adalah sebuah kayak apa ya? Batu emerald gitu loh. Nah jadi ceritanya itu ada seorang cowok suka sama cewek. Adik kelasnya tadinya biasa aja, tapi pas ngelihat cewek itu pakai kain pantai itu jadi wah ternyata cewek ini cantik banget, mengeluarkan aura seperti batu emerald. Oh, emerald itu termasuk permata karena Iya. kekuatannya itu sampai dengan 9. Jadi masih di bawah berlian dia itu. Jadi emerald, jamrud, cuman nih sekarang ini jamrud Rusia yang lagi susah dicari nih. Ya, Iyalah. kita ngomongin batu nih. Terus satu lagi ini, mereka ini bukan girl band, tapi mereka adalah idol group ya. Iya benar kan? Haruka? Boleh kamu ceritakan? Ah, begini apa ya? Haruka ketawa bukan dengerin ngomongan. Kinal, lupa. Pak, punya saya diambil. Mengalah dong sama yang kecil. Pak. Ya, Emang Itu ini kue ulang tahun nggak dicobain? Iya mana. Ini lilin doang, ini lilin. Pak Denny. ya kenapa? Tapi emang bener ya, makanya begitu. Benar. Belum, Karena belum. kita akan kembali setelah yang satu ini. Baca dong. Sebuah perusahaan sepatu Nah itu, di New York menciptakan ya sepatu yang dapat Pak, anaknya belajar di rumah aja deh, Pak. Mata kokode, aima Bergens News. Konbanwa. Jawab dong. Konbanwa. Genki desu ka? Genki des. Genki Ayo, desu Nara. ka? enggak. Sudoku. Sudah aku mau main Nano. Wata kushi wa Rona san desu. Halo, nama saya Haruka. Baiklah, kita akan membacakan berita dalam bahasa Jerman. Pak, mohon maaf. Ya, Ini beritanya bisa diganti tebak-tebakan aja nggak? kurama. Seperti apa? Bayi bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya anaknya banyak. Tamasu kabe. Bahasa Jepangnya nggak punya uang. Sakurata. Ya, Pak, bacain, Pak. Ya. Anggota grup musik One Direction. Zenmarik. Bapak marah sama saya. Jepang kan harus begitu. Oh, keren Emang ngomongin. gitu. Memutuskan keluar dari kelompoknya. Hari ini memicu beragam komentar dari penggemarnya.
Mereka merasa tidak terima dengan keputusan Zain Celananya dan kuning tuh, Pak. meminta untuk kembali. Kemarin ada tagar Cut for Zain. Banyak remaja wanita mengekspresikan kekecewaannya. Mereka secara lantang berani menyatakan akan melukai diri sendiri. Mereka beset. Gerakan ini memicu kecaman dunia lantaran penggemar yang banyak. Anak muda ini telah bertindak konyol kalau orang Jepang tidak bisa sehingga ada gerakan untuk melawannya, yaitu stop #Cut for Zain. Tidak baik potong-potong. Nanti ada darah modal. Silakan Haruka. Bagi Anda yang suka berfoto ria atau selfie kini, ada kabar. Jangan berisik ya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya. Jangan berisik. Lu yang bacanya bikin kita Mulutnya tutup. Pakai acara suruh tutup Bu mulut. juga ya tutup. Karena ada tren baru yang Sebut disebut. Sufi. Nah itu. Sebuah. Sedia. Enggak, sebuah. So tau lu. Sebuah perusahaan. Usahaan. Perusahaan. Di New York. Sebuah perusahaan apa? Ini. Ya, Ini apa? baca. Baca dong. Sebuah perusahaan sepatu Nah itu. Di New York. menciptakan. Ya, sepatu yang dapat Pak, anaknya belajar di rumah aja deh, Pak. sabar ya. Di mana ya? Dijadikan alat untuk berfoto ria. berfoto ria. Yeay. Nah, lanjut ya. Hai. Sepatu yang didesain untuk berbagai macam ponsel canggih ini diciptakan untuk Lumutan Pak kayaknya Pak. menggantikan penggunaan tongsis atau tongkat narsis yang dikenal sebagai alat batu untuk berfoto selfie. Pak, mohon maaf. Ini adanya Jus Gagap ya? Dengan hormat. Sofi, ini penggunaan hanya tinggal mengangkat kaki setinggi-tingginya untuk mendapatkan Hadiah dari voucher. angle yang diinginkan. Namun jangan lupa untuk Menggosok gigi. menggunakan caranya berfoto menggunakan sepatu ini. Selesai. Seperti ini. No matter where you go, you'll always be camera ready. Just insert your phone into the port, raise it to the perfect angle, and click the internal button with the tap of your toe to take the photo. To get the best range of angles, we have also added a docking port on each shoe, so you can get a photo from either your right or your left shoe. The great thing about the selfie shoes is you no longer need to use your arm, so now both hands are free to be in the photo. Selesai. Berita selanjutnya. Pengaruh budaya luar telah banyak merasuki remaja Indonesia. Namun apakah para remaja atau bahkan orang tua dan anak-anak masih mengingat jasa-jasa para pahlawan kita? Yeay. Dalam rangka Hari Kartini, rekan kami Mekdani membuktikan seberapa jauh mereka mengenal Ibu Raden Ajeng Kartini.
Pade, mau nanya sama Pade. Pade, kira-kira idolanya siapa? Bule juga boleh ngomong. Boleh artis, boleh Pak RW, boleh siapa saja. Kalau aku idolanya dia aja deh. Baru kali ini aku lihat perempuan yang gombal. Saya juga idolanya istri saya aja. Uang belanja. Biar naik uang belanja. Idola saya artis. Bebas siapa? Bebas. Idola saya suami saya. Aku terlalu nenek kalian gombal. Idolanya laki atau wanita? Ya laki duluan yang susah. Bebas, mau laki mau wanita bebas. Idola saya istri saya. Gombal, banyak yang gombal. Ibu saya. Siapa nama ibunya? Ibu Sandra. Mana? Ibu Sandra mana? Udah kali aja nonton. Hai mah. Brad Pitt. Musuh aku itu. Dia merebut Angelina Jolie dari aku. Emansipasi. Oke, emansipasi. Kalau 21 April. 21 April. Berarti gue ini hafal. Dia pahlawan wanita pertama yang memperjuangkan emansipasi wanita ya. Jadi kalau wanita itu bisa seperti pria ya, bisa memimpin, seperti bekerja. Jadi kalau sampean tuh setuju wanita memimpin tuh setuju? Setuju. Salah satu pahlawan nasional Indonesia. Tahu banget tentang era Kartini. Berarti tahu bukunya dulu yang dibuat apa judulnya? Iya. Habis gelap terbitlah terang. Tapi beda kalau anak sekarang mah. Bukan habis gelap terbitlah terang. Apa dong? Nunggu terang baru pulang. Musim hujan ya? Hujan. Itu pembela wanita. Mbak, tahu era Kartini nggak sih? Tahu. Siapa itu? Perempuan yang paling disegani oleh masyarakat Indonesia yang jadi teladannya perempuan Indonesia. Ibu kita Kartini, putri terkejati, putri Indonesia. Harum namanya. Ibu kita Kartini, putri sejati. Ya udah gitu aja deh. Nggak. Udah. Suara saya mahal, Mas. Bukan mahal, pales. Nah itu tahu. Terima kasih, sukses ya jadi wanita karir. Weekend nggak jadi ya, maaf. Saya udah nikah. Ya, dadah. Pergi jauh sana. Jangan. Enggak, pergi sekarang. Haruka tahu ragu ibu kita Kartini? Nggak tahu. Kita ajari Haruka bernyanyi boleh? Mari. Ya, ibu kita Kartini ya. Ya, 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Baik, kedua. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Rapnya yuk. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini ada pahlawan untuk perempuan-perempuan Indonesia. Ya. Ya? Setuju? Setuju. Sudah selesai Baracks News untuk hari ini. Mata Sita, sayonara, aisiteru. Kalau jas hijau? Jangan sekali-sekali. Jangan sekali-sekali meluapkan buto hijau.
Oh, jas hujan? Jas hujan supaya nggak kena hujan. Oh, jas mandi. Diam! If you can't hear what I'm trying to say, if you can't read from the same place, maybe I'm going deaf, maybe I'm going blind, maybe I'm out of my mind. Kembali lagi di Elsa mengatasi masalah tanpa. Terima kasih untuk teman-teman dari UIN Jakarta yang sudah bersama-sama dengan kita dan juga teman-teman dari Pondok Indah Tambun. Ya. Sekarang saya mau tanya teman-teman adik-adik dari JKT48. Pasti setiap orang punya yang namanya sosok yang menginspirasi atau idola ini. Tanya sama V dulu deh, V. Ya, V, kamu punya idolanya siapa? Meriam Bellina. Oh, Meriam Bellina, Mbak Mer, ya ya. Setiap orang pasti punya idolanya masing-masing ya. Belum tentu, Pak. B, kamu juga pasti punya, Meng. Pak Jarwo nggak punya? Punya dia. Ada dia. Nggak mungkin, Pak. Pak Jarwo, coba Pak Jarwo. Pak Jarwo ini idolanya siapa, Pak? Saya tidak akan pernah melupakan sejarah, Pak Denny. Iya, oke. Jas Berarti merah. idolanya adalah sejarah ya? Bukan, Oke. maksudnya Sekarang begini. kita tanya, hah? Oh, saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Bung Karno. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oh. Kalau jas hijau? Jangan sekali-sekali. Jangan sekali-sekali melupakan buto hijau. Oh, jas hujan? Jas hujan supaya nggak kena hujan. Oh, jas mandi. Diam! Saya sangat mengidolakan beberapa pahlawan negeri kita, Pak Denny. Salah satu... lupa ye mulu, ye. Biar suruh katanya. Seru. Oh, seru. Girang Pak Denny. Iya. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro, Pak Denny. Pangeran Diponegoro. Diponegoro. Dia itu salah satu figur pahlawan yang mempunyai jiwa pemberani dan hidup dengan kesederhanaan, Pak Denny. Para pangeran sekarang ini hidup bermewah-mewah, naik mobil mewah. Iya. Sementara Pangeran Diponegoro kemana-mana cuma naik kuda. Belum ada, Pak Karwo. Biar lucu. Zaman dulu ada mobil, Pak ya? Zaman dulu nggak ada kendaraan lain selain memang memakai kuda, Pak Jarwo. Kemudian saya mengagumi Jenderal Sudirman, Pak Denny. Ya. Dia itu betul-betul memimpin pasukannya dengan baik, Pak Denny. Dan orangnya mempunyai jiwa besar. Ya. Dia memimpin pasukannya tidak pernah melewati jalan Jenderal Sudirman. Belum ada kan? Kan belum ada, Pak. Dia juga nggak lewat Tamrin. Apalagi ke Tanah Abang. Kemudian Raden Ajeng Kartini itu lahir di Jepara, Jawa Tengah. Iya. Sekarang saya tanya kepada Anda semua, masa kecilnya di mana? Di Rembang. Salah. Siapa Kartini? Masa Ibu. kecilnya di mana? Di Ayunan. Ya, Di jelas semua kandungan, orang juga di kandungan. Masa kecil R.A. Kartini di Pingit. Kartini itu adalah sosok pejuang, Pak Denny. Betul, Ibu Pejuang Kartini. emansipasi yang inspiratif. Sebab beliau itu berani melawan arus. Dan juga mendobrak budaya feodalisme di saat itu, Pak Denny. Sulit untuk menemukan orang yang melawan arus. Nginjek marka jalan aja udah kena tilang. Apalagi melawan arus. Iya. Kartini bawa motor. Bukan. Maksudnya untuk dibandingkan dengan zaman sekarang, begitu. Bapak ngomongin zaman dulu, diaplikasikannya ke sini tuh agak-agak yang deket lah, Pak, jangan Iya. terlalu jauh. Saya tanya dulu sama Asri, siapa yang jadi idola untuk Asri? Sebenarnya kalau idola, ibu saya. Ibu. Masa idolanya dia ibu saya, Pak? Iya. Kan masing-masing punya ibu, Pak. Pak. Meng, Maksudnya bukan ibunya Bapak. Ibu yang melahirkan saya. Asri Welas. Ibu yang begitu. melahirkan saya. Ya berarti ibunya dia. Iya. Iya. Oh dia bilang ibu saya.
Ibunya Mei, saya. masa saya dibilang ibu? Enggak, Ibu dia ngomong saya. ibunya saya, ibunya dia. Lagian sih bilang aja ibu siapa namanya Nah, biar itu nggak ibu repot. siapa? Kayak saya ibu Diana gitu, itu ibu siapa? Sama Bapak Budi. Kalau saya ngomong ibu saya, ntar ada lagunya. Lagu apa? Soalnya namanya Nur Hayati. Geng Oh. geng 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 geng. Panggilnya Lu Bu nggak usah Nunung. nyanyi nggak enak. Hah? Nggak usah nyanyi nggak enak. Enak enak coba sekali lagi Nggak ya. kena. Ya, ya. Asli. Nur Hayati. Geng 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 geng. Enak kan? Asri Welas ini ya, pasti Anda kaget. Dia itu seorang desainer yang bajunya tuh anggun-anggun. Kelakuannya kayak gini, gua bingung gua. Pak kan yang dilihat bajunya Pak, bukan Iya, kelakuannya. benar-benar. Oh, Dan dia yang luar biasa, dia tuh baru pulang dari Amerika memperkenalkan salah satunya budaya-budaya Indonesia. Amin. Tepuk tangan dulu dong untuk Asri Welas. Jadi ternyata pengaruh televisi itu sangat luar biasa. Jadi katanya sih ada beberapa orang yang mengatakan begini, kalau Anda ingin bahagia, Anda harus memperhatikan jangan terlalu banyak nonton televisi. Apalagi katanya banyak sekali berita-berita yang lebih cenderung jadi cenderung negatif sehingga kita jadi cepat marah seperti itu. Nah, saya mau tanya sekarang sama Ronald. Selamat malam semuanya. Malam. Saya dari Pusat Training Pasti Langgeng Belanja Bulanan Istri. Disingkat? Pusing pala Belbi. Oh. Pusing, Pak. Kenapa jadi pada nyalahin TV ini? Nah, enggak, ini sih kadang-kadang katanya kan televisi itu memberikan Pengaruhnya buruk. pengaruh yang sangat banyak. Orang tuanya kemana? Orang tuanya nonton TV juga. Nah, saya kerja di media. Iya. Ya, saya tahu kita bisa dapat banyak dari media, dari mulai hiburan sampai ke pendidikan. Iya. Tapi kalau langsung kita menyalahkan pengaruh buruk dari TV, orang tuanya kemana? Enggak, memang kita harus nyalain TV. Menyalahkan? Nah, loh. Ya menyalakan, dicolok dulu baru dipencet powernya. Ya gitulah, Meng lah. Jadi maksudnya kan orang tua kemana ketika misalnya anak dapat pengaruh buruk dari TV? Kan jelas-jelas di TV itu kan ada tulisannya BO. Iya, itu BO itu bimbingan orang tua. SU. SU semua umur. Batu R. R. Remaja. Ada RBO. Apa RBO? Roti bakar Odi. Atau dewasa gitu. Karena Iya. saya takutnya justru orang tua malah menjadikan TV sebagai sarana si anak untuk bermain. Dengan berharap mereka pun sekaligus belajar. Iya. Padahal kan di TV juga kita tahu nggak semua buat anak, bahkan buat anak sebetulnya sedikit. Makanya si TV-nya penting. Bikin pengaturan jam yang tepat buat anak. Orang tua juga penting mendampingi dan memberi penjelasan kepada anak mengenai tayangan TV. Ini yang jadi permasalahannya adalah mungkin karena si tayangan-tayangan untuk anak-anaknya sendiri tidak ada sehingga dia nonton tayangan-tayangan yang dewasa. Sementara tidak ada orang tua yang orang tuanya suaminya juga kerja, istrinya juga kerja. Ya maksudnya kan nggak bisa nyalain TV-nya juga kan? Ya nggak boleh. Betul ya, jadi kalau saya dulu pernah membicarakan ini jadi... Tapi kan di sini maksudnya ada tanggung jawab dari pihak televisi misalnya. Iya. Ada, makanya salah satu tanggung jawabnya adalah dengan memberikan logo-logo itu kan. Oh iya. Juga seperti acara ILK ini tidak boleh ditonton buat anak-anak. Iya betul. Anak-anak macam apa jam segini masih nonton acara yang nggak benar? Saya anak-anak zaman apa saya nonton kok. Iya. Kamu kan udah dewasa, Kinal. Oh, iya. Iya. Kamu udah Tapi dewasa. kadang-kadang tuh kadang ada orang tua yang kayak anaknya tuh ya udah biar anaknya diem suruh nonton TV gitu. Itu yang benar. masalah. Padahal dengan menonton TV seorang anak menjadi pasif. Padahal anak-anak butuh interaktif. Itu kalau bapaknya dahal. Ya kata dia padahal. Berarti hanya padahal yang yang lainnya belum tentu bapak-bapak yang lainnya. Pak. Kenapa? Pak Ronald udah selesai belum? Udah, sok kenapa? Kenapa? Saya perkenalkan dulu. Oh boleh, silakan. Saya ini wanita mawas cinta anak. Oh disingkat dukun beranak ya? Bukan. Oh bukan. Mawas Cina. Pak Ronald, Ya. maaf nih ya, tapi jangan menyalahkan orang tua saja. Ya. Sebenarnya semua ini adalah tanggung jawab bersama. Ya, Nah siapa yang bikin masa kita ikut-ikutan, Pak? Iya. Loh, bukan Pak. Tanggung jawab bersama tuh gimana maksudnya? Anak tuh tanggung jawab bersama. Kalau begitu kalau ada kehilangan anak kita lapornya ke kantor bersama dong. Bu, ATM Pak, ATM bersama. Bukan. Iya ATM bersama. Ini gimana maksudnya? Maksudnya gini Gimana? Pak.
Anak ya itu kayak spon Pak, apa-apa nyerep. Kalau katanya John Locke. Seperti kertas putih ya jadinya ya. Kertas putih apa batu putih Pak? Kertas putih. Batu putih kali Pak. Dulu kalau zaman John Locke belum ada kertas Pak. Iya betul. Batu putih. Batu putih yang digosok akhirnya jadi kristal. Iya. Itu kalsedonnya atau? Lagi. Pak, jadi Pak ya gimana nyontohinnya? Kayak saya Pak ya. Saya pulang kan saya kerja, suami saya kerja. Saya pulang tahu-tahu, Ibam ngapain? Iya habis nonton TV tahu-tahu, Mami minta es krim. Mami minta ini. Mami minta manggil tuannya, tuannya Mbak Asri. Bukan, minta macam-macam. Lihat dari mana? Itu anaknya manggil Lihat dari mana? Berarti dari? Iklan TV. Dari iklan TV, karena dia terlalu banyak nonton televisi. Berarti kamu nyalahin televisi juga dong kalau begitu. Enggak, semuanya. Saya nyalain siapa sih sebenarnya nih harusnya? Salahin diri ibu sendiri dong. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Iya, iya. Anak saya bergaul dengan anak orang kaya. Anak saya terlihat orang yang miskin, Pak Den. Oh bisa gitu? Kenapa? Ya teman-teman pada kaya. Lo bapaknya siapa sih kok bisa miskin gitu? Lagi ikutnya miskin harusnya Miss World Pak. Iya Miss World. Daftarnya jangan salah. Iya kok miskin. Kalau cinta sudah direkayasa, banyak bocah disulap dan dewasa. Budi yang kaya, adat budaya tak lagi terjaga. Kalau cinta Kembali lagi di Elsa mengatasi masalah tanpa. Kembali lagi ke Asri. Jadi Anda ini menyalahkan siapa, Asri? Sebenarnya itu PR sama-sama Pak. Jadi PR Kayak sama-sama, begini ya. Anak-anak itu melihat apa yang disukai, apa yang lagi diminati, apa yang lagi dilulukan sama semua orang, itu pasti ditiru. Iya. Contohnya ya Pak ya, Iya. kayak pemilihan, ajang-ajang, cantik-cantikan. Iya. Namanya orang tua ketika lihat anaknya pengen dikasih. Ya, iya. Nih kayak yang ini nih. Mengembangkan bakat lah misalnya. Mengembangkan begitu Seperti, nih. oh ini. Tuh kan, bulu-bulu di Anaknya. mana-mana. Karena dia suka dibeliin, dikasih, diikutin. Padahal kan, nah tuh kan. Tidak pada umurnya ya. Nah, make upnya sebenarnya belum boleh dipakein. Kan ada batas usianya make up Pak. Ya enggak Pak? Tuh. Iya, iya. Ajang-ajang ini jadi dia cepat besar. Dan kalau tanpa disadarin sebenarnya anak-anak ini tidak akan bisa menjadi seperti itu kalau tidak ada peran orang tuanya. Nah itu orang Gitu. tuanya yang daftarin yang salah. Nah makanya kadang-kadang kan gini Pak, namanya kita saat seneng sama anak. Apa-apa kerja buat anak, apa-apa kerja sama anak, anaknya pengen ya dibeliin apa-apa. Tapi udah kan nggak pasti. semuanya harus dibeliin. Nah loh. itu. Ada Harusnya- diutangin. Makanya itu. Meng maksudnya ada duitnya dia. Oh, gitu. Ada uang. Anak saya itu ada lomba apa aja saya malah didaftarin sama dia. Hah? Loh, Apa kenapa yang luar anaknya biasa? yang ngedaftarin? Apa ya? Oh anak saya itu kreatif. Jadi Jadi anak-anak itu anak-anak tergantung itu jangan orang tuanya. didandanin kayak orang dewasa, jangan. Seumurnya aja, kalau enggak anak didandanin kayak emaknya aja udah. Nggak Loh, bisa. sama aja dong. Ya habis kayak siapa dong? Ya sewajarnya aja anak kecil karena apa? Karena banyak misalnya pakai bedak. Bedak Tuh. tuh ada unsur-unsur kimia yang Nah Bapak memang tahu sendiri, nggak boleh. kalau Pak Jarwo sendiri melihat ini gimana Pak Jarwo? Pak, makasih Pak. Iya. Sama-sama. Pak Jarwo silakan. Hei. Pak Jarwo? Hei. Pak Jarwo. Ngajarin apa ini? Ini Nah, Haruka lagi origami Pak Denny. Oh, Bikin jadi- burung. Nah ini orang tua yang terbawa pengaruh anak Pak. Iya. Justru sebagai orang tua Tapi kita bagus. mau mengajari anak supaya lebih kreatif Pak Iya. Denny. Di lingkungan juga mempengaruhi kepribadian anak Pak Denny. Seperti anak saya Pak Denny, bergaul dengan anak soleh, Nah, dia akan menjadi soleh. menjadi soleh. Bergaul Ganti nama mulu dong anaknya. Nama anak Bapak siapa ya? Zara dan Zara, Fitri. Zara. Berarti sekarang jadi soleh. Dia duduk lagi Pak. Belum ngomong. Oh belum. Ya kan aduh susah ulang lagi deh. Ulang lagi.
dia itu bergaul dengan anak yang pintar. Dia akan menjadi anak yang pintar. Kemudian bergaul dengan anak soleh, dia akan menjadi soleh. Soleh. Anak saya bergaul dengan anak orang kaya, anak saya terlihat orang yang miskin, Pak Den. Oh bisa gitu? Kenapa? Ya teman-teman pada kaya. Lo bapaknya siapa sih kok bisa miskin gitu? Lagi ikutnya miskin, harusnya Miss World, Pak. Iya, Miss World. Daftarnya jangan salah. Iya, kok miskin? Anaknya emang nggak bisa pindah ke bapaan? Pengaruhnya bukan cuma itu, kadang-kadang dari pakaian, dari tontonan, dari pendengaran. Seperti lagu, anak-anak tuh biasanya harusnya dengar lagu tentang alam, tentang berbakti pada orang tua. Iya. Kan kayak gitu. Lah iya juga. Karena kalau tidak itu akhirnya jadi kadang-kadang libur ke mall, Pak. Iya, benar. Nah, itu jadi menimbulkan individualistis, Pak. Individualistis dan juga terlalu konsumtif. Nah, itu, Pak. Nah, harusnya diajarin bersosialisasi. Kemudian tontonan televisi. Iya. Banyak juga tontonan televisi yang tidak bisa kita simak, misalnya anak-anak mencari lagu-lagu anak-anak. Jadi akhirnya anak-anak itu menonton lagu-lagu dewasa. Menonton lagu-lagu didengarkan kalau lagu, Pak. Tahu dia bingung, Pak. Menonton televisi. Nonton televisi lagu-lagu anak-anak. Lagian Harusnya TV-nya, ada. mohon maaf, TV-nya seberapa gede sih sampai tontonan? Bukan 1 ton, 2 ton, bukan. Nonton, beratnya mata. kalau itu. Jadi apabila anak-anak itu terlalu dipacu, terlalu banyak begadang, dipaksakan untuk menjadi dewasa, Pak Denny. Siapa yang menjadikan mereka jadi dewasa? Ya orang-orang tua itulah. Nah ini akan dikhawatirkan akhirnya itu anak akan menjadi layu sebelum berkembang, Mbak Teni. Gimana sih ini maksudnya? Ayu-ayu jadi janda kembang. Misalnya belum cukup umur, sudah dipaksa untuk menikah. Menikah, iya benar. Akhirnya tidak harmonis rumah tangganya, bercerai. Karbot, menurut kamu gimana? Kalau saya nggak setuju gitu ya, artinya gini, yaitu tadi mungkin benar juga kalau saya dibilangin punya anaknya karena nggak siap. Karena ketika memutuskan punya anak, berarti orang tua itu memang harus memberikan separuh hidupnya untuk anak-anaknya gitu. Nah mungkin dengan cara anak-anaknya itu disalurkan bakatnya, hobinya seperti apa, hobi melukis diberi tempat. Nah sekarang kan ibu-ibu zaman sekarang sudah heboh, saya sering banget melihat di mall atau di rumah dimanapun, ibu-ibunya lebih heboh dengan handphone gitu. Ketika seandainya gadgetnya dan lain sebagainya gitu. Bahkan untuk biar dia bisa punya waktu untuk handphonenya atau social life-nya, dia untuk yaudahlah biar anak saya ada kerjaan, kasih aja nonton TV. Saya mah bisa hubungan sama teman-teman saya bisa jalan, bisa apa. Nah itu yang kadang-kadang kurang perhatiannya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi saya capek ngajakin anak saya main gitu. Kalau zaman dulu sih saya sama ibu saya dimodalinnya karet. Jadi saya cari teman buat main karet, lompat bareng gitu. Intinya gitu sih Kang, lebih orang tuanya ya jangan menyalahkan siapa dan siapa. Namanya anak kan tanggung jawab sendiri juga gitu. Jadi lebih baik kita memberikan mainan gitu. Zaman dulu kan kita main monopoli, interaksi satu sama lain. Sekarang main monopoli pakai handphone. Betul. Kan itu sudah tidak melatih anak-anaknya. Jadi bukan berarti kita, saya nggak setuju sama Mbak Asri, bukan berarti kita sayang, kita memberikan semuanya. Kan tidak gitu. Tapi kasih sayang itu bukan kita memberikan barang, tapi kita memberikan waktu untuk anak-anak. Itu yang paling penting. Iya. Saya mau ke Cak Lontong, tetapi setelah yang satu ini. Masalah tanpa solusi. Ya,
Kita akan lanjutkan kembali dan teman-teman atau adik-adik kita dari JKT48 ini sudah berganti kostum. Jadi semakin cemerlang. Ini saya mau tanya sekarang sama Cak Lontong. Cak Lontong kan yang namanya semangatnya Kartini itu yang tersisa di generasi yang sekarang ini apa? Apakah masih ada atau sudah kebablasan? Saya kira Anda tidak perlu khawatir masalah itu. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Oh silakan. Saya dari komplotan lelaki mentor anak kekinian. Disingkat apa? Kolektor Aki. Oh. Kembali ke masalah tadi ya. Ketika ada pertanyaan anak dewasa sebelum waktunya. Iya. Ini salah siapa? Kalau kita berpikir jernih, yang namanya anak dewasa itu pasti sudah bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Ya. Jadi ketika hal ini terjadi anak dewasa sebelum waktunya, ini yang salah siapa? Jelas pamannya. Kok pamannya? Kalau pamannya nggak salah, ini anak dewasa nggak mungkin sebelumnya. Ya kan? Ini anak dewasa sebelum waktunya. Ya. Gara-gara pamannya. Ini anak dewasa sebelum itu bukan sebel sama bukan sebel bukan. Sebel bukan. Ini sebelum itu adalah before. Pra. Oke lah kita anggap sebelum itu pra ya. Iya. Sepertinya tadi kalau dikatakan ada anak dewasa sebelum waktunya, kesannya itu ada yang salah. Coba Anda tidak ingin anak Anda dewasa? Ya ingin, tapi kan kalau sebelumnya tidak masalah. Karena dewasa itu yang Anda pikirkan adalah yang negatif. Seperti contoh, berciuman, berpacaran, bertingkah laku yang seperti orang tua. Hanya dewasa seperti itu yang Anda deskripsikan di otak Anda. Padahal dewasa itu bukan itu. Dewasa itu dan apa? Yang seperti itu sedikit sebenarnya. Walaupun nggak banyak. Ya kan sedikit lu ngomongnya. Ini mohon maaf. Ya. Untuk ukuran dewasa itu sebenarnya dilihat dari 3 aspek. Ada 3 C. 3 C. Satu secara fisik. Secara fisik dewasa itu ketika alat reproduksi itu sudah berfungsi secara maksimal. Iya. Pada laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Itu secara fisik. C yang kedua, psikologis. Psikologis itu kemampuan untuk menyelesaikan ketika ada masalah atau konflik. Betul. Mengontrol emosi itu termasuk. Yang si ketiga, sosial ekonomi. Dewasa itu ketika sudah punya kemandirian dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Ada tanggung jawab lah ya itu. Itulah ukuran dewasa. Kalau anak Anda dewasa seperti itu, apakah Anda khawatir? Ada anak bernama Sinar. Siapa Sinar? Sinar, ini gadis kecil di Polewali Mandar. Ini baru kelas 1 SD. 1 SD. Sejak 2 tahun terakhir ibunya lumpuh dan itu satu-satunya orang tuanya yang ada karena bapaknya pergi. Tapi dia bisa berperilaku menggantikan peran-peran ibunya. Dia ngurusin ibunya ini si anak. Si Sinar ini. Jangan salahkan dia jadi dewasa sebelum waktunya. Tapi itu dewasa yang positif. Itulah yang harus kita ajarkan pada anak kita. Jangan takut anak kita dewasa, asalkan positif. Mikir. Justru yang kita khawatirkan adalah ketika orang yang sudah umurnya tua, tapi tidak juga dewasa. Mohon maaf Pak Jarwo. Secara pemikiran ya. Apapun itu. Kenapa harus contohnya saya? Saya nggak kan masih banyak orang tua yang lain. Yang memberi contoh Anda tua dan tidak dewasa itu siapa? Ya Anda barusan nyebut nama Memang saya nyebut Pak Jarwo. Ada Pak Jarwo, dia cuma bilang minta maaf. Lagi kalau Bapak contoh biasa diplastikin. Bapak emangnya saya mobil-mobilan apa? Biasanya begitu kalau contoh diplastikin. Ini contohnya nih Pak. Silakan duduk Pak Jarwo. Silakan duduk. Ini Pak Jarwo juga kelakuannya kekadal-kadalan sih. Kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan, Pak. Jadi Pak ya. Duduk Dal. Jadi itu yang saya maksud Pak. Jadi tidak ada yang salah dengan dewasa. Selama itu positif. Ada 4 pengaruh yang harus Anda perhatikan baik-baik. Pengaruh yang pertama? Satu adalah dewasa secara intelektual. Ini harus kita pengaruhi secara baik. Intelektual anak itu dewasa itu harus benar-benar diawasi oleh orang tuanya. Yang kedua dengan emosional.
Jadi kalau emosional kemampuan untuk menerima emosi atau juga mungkin ketika menghadapi sesuatu dia bisa menguasai emosinya secara wajar. Jadi kemudian secara moral. Secara moral ini penting karena ini moral itu adalah kesetiaan pada asas-asas moral. Jadi kita ajarkan ini juga contoh. Kemudian secara sosial. Secara sosial misalnya ini termasuk ya keterbukaan terhadap apa ya? Orang lain terutama ya. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Itu harus kita beri contoh. Tetapi dari ini semuanya saya ingin tahu ke Asri dan juga Karput sebelum ke Notulen ya. Kira-kira Anda tahu nggak diisi dalam bukunya Ibu Kartini yang berjudul The End of the Dark Rising of Shining itu apa isinya? Maksudnya itu sebenarnya emansipasi wanita. Kesetaraan itu seperti apa yang Anda inginkan? Maksudnya kesetaraan dari mendidik anak gitu. Tapi menurut saya jangan kebablasan. Artinya tadi kan Bapak bilang mesti di buku spiritual. Kalau kodratnya wanita itu memang harus apa-apa memberi izin dari laki-laki. Itu. Kalau Karput, emansipasi itu apa jadinya? Iya, sama sih sepertinya garis besarnya yaitu tadi lebih berarti kita wajib untuk menuntut haknya kita sebagai perempuan, pendidikan, kehidupan yang lebih layak dan lain sebagainya. Tetapi itu tadi harus tetap sadar akan kodrat kita dan kewajiban kita juga. Jadi harus sejalan, itu baru yang namanya perempuan. Karena kan perempuan juga bisa menjadi tiangnya suatu rumah tangga, negara dan lain sebagainya. Gitu. Iya, terima kasih. Silakan, Kang Maman. Kang Maman yang disuruh, Pak. Iya ini, kenapa? Itu kok Kang Cendol yang diri? Ayah dan ibu adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Di pelukan dan pangkuan ayah bunda lah semestinya anak pertama kali belajar merasa, berpikir dan berbicara. Jika kedua orang tua kita berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan dalam lisan dan perbuatan, insya Allah demikian pula anak-anaknya. Bukankah leluhur mengajarkan buah tak jatuh jauh dari pohonnya? Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Dan sebagai orang tua mesti selalu mengingat, anak polah, bapak keprada. Apa yang dilakukan anak, orang tua pun terkena imbasnya. Baik berimbas baik, buruk berimbas buruk. Terkenang saya pada nama seorang ibu panutan, Raden Ajeng Kartini, yang dalam salah satu penutup suratnya memperkenalkan diri, panggil saja aku Kartini. Meski di eranya di saat feodalisme masih mencengkram kukuh, ini permintaan yang tergolong tak lazim. Kartini mendobrak tradisi dan ingin menunjukkan bahwa semua orang pada dasarnya sama. Setara tak dibedakan oleh pangkat, jabatan, gelar atau kebangsawanan. Panggil aku Kartini saja, sepenggal nama penuh makna. Di dalam nama Kartini, perempuan yang wafat 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, ada kata arti. Meski hidup tak panjang, manusia bisa menjadi sosok panutan. Bukan cuma panutan untuk anaknya, tapi untuk bangsanya. Jika ia memiliki arti bagi sesamanya, berguna dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dan panutan itu adalah sosok yang mencerahkan. Sosok yang bisa menjadi cahaya bagi sekitarnya, meski ia cuma kerlip lilin di malam gelap, lalu mati demi menerangi sekelilingnya. Jadi panutan adalah sosok yang punya arti, sosok yang berguna yang bisa membawa kita dari gelap menuju cahaya, enlightenment, menjadi suluh, api, pijar dan cahaya yang menerangi. Minazulumati ilan nur, habis gelap, terbitlah terang. Negeriku, selamat Hari Kartini, dan mari menjadi nur cahaya, panutan bagi negeri ini. Iya. Terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapat. Dan sekarang waktunya teman-teman kita, adik-adik kita dari JKT48 untuk tampil. Dan kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam.